Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai kipas angin yang mati total ya teman-teman, seperti ini. Padahal untuk baling-balingnya mau berputar bila kita gerakan dengan tangan kita. Ini menandakan berarti pada as atau pusingnya normal ya teman-teman. Namun bila kita masukkan ke steker seperti ini, kita coba tekan tombol 1, 2 atau 3, dia tidak bergerak sama sekali. Ini berarti ada kerusakan di bagian termofusnya ya teman-teman. Nanti kita lakukan pembongkaran ya teman-teman. Kita lakukan pelepasan semua komponen pada bagian kipas angin, yaitu baling-baling dan untuk penutupnya juga seperti ini ya teman-teman. Ini untuk as dan pusingnya saya rasa normal karena dia mau bergerak ketika kita putar dengan tangan kita ya. Ini untuk bagian atasnya, caranya kita cabut saja dengan kuat, maka dia akan terlepas. Terus untuk ini ada klip pengunci di sini, kita cungkil dengan pisau atau bray ya, seperti pada video. Kita cungkil saja, kita tekan bagian bawah atau belakangnya, karena bila tidak kita tekan dia akan kembali lagi mengunci. Sebenarnya cukup mudah bila kita sudah tahu cara membukanya, namun kadang ada yang mengalami kesulitan sampai patah pada saat pelepasan tutup bagian belakang pada kipas angin, karena model klip penguncinya itu terselip pada bagian cover tengah ya teman-teman. Harus ditarik ke atas dulu baru bisa lalu kita tekan, lalu kita tarik ke belakang. Susah, ini juga saya membukanya cukup susah seperti ini teman-teman. Kita tekan, kita cungkil, kita tekan, baru dia mau keluar, dan terkadang bagian bawah ikut masuk lagi. Jadi teman-teman harus sabar ya pada bagian ini saat pelepasannya. Padahal di bagian belakangnya tidak ada skrup pengikat atau skrup untuk menahan bagian belakang, tapi ini susah pelepasannya karena cukup kuat untuk masuk ke bagian tutup pengunci bagian belakang ini ya teman-teman. Kita bongkar. Kita harus sabar sampai benar-benar semua terlepas, karena kita akan mengecek pada bagian termofus ya ini teman-teman. Ini kayaknya sudah pernah dilakukan penggantian, saya cium tapi tidak ada bau kosong. Semoga saja untuk kumparannya atau lilitannya tidak terbakar ya teman-teman. Kita coba dengan multitester, kita arahkan ke posisi 1K ya atau di atasnya. Ini kita cek menggunakan multitester. Caranya kita tempelkan pada bagian N ya teman-teman. Maaf ya, kita bagian yang ini kita cek untuk saklarnya dulu, apakah normal, apakah putus atau rusak. Jadi kita cek satu persatu tahap dari saklar, kita cek semuanya ya. Setelah kita cek semuanya satu demi satu, lalu kita cek untuk sambungan yang menuju ke kawat email seperti ini teman-teman. Tidak ada masalah, bagus untuk bagian saklarnya.
Sekarang kita cek coba bagian pada termofusnya, apakah ada kerusakan atau biasanya dia akan mati bila kipas angin bekerja terlalu keras atau terlalu panas, overheating, menyebabkan sikring termofus akan putus. Langkah untuk perbaikannya harus kita ganti ya teman-teman, dengan termofus yang baru harus kita beli. Ini kita lepas dulu ya, untuk kapasitornya kita lepas semua yang mengikat pada bagian belakang kipas angin atau dinamo, kita lepas. Memang untuk perbaikan termofus cukup ribet ya teman-teman, kita harus membongkar semuanya karena termofusnya berada pada dinamo lilitan ya teman-teman, jadi harus kita bongkar semuanya. Kita lepas juga untuk bagian depan yang untuk dudukan jaring kipas angin, kita lepas. Ini ada 4 skrup, kita lepas semuanya. Nanti kita juga harus membongkar penutup cover depan dan belakang pada dinamonya atau motornya ya teman-teman. Kita cek apakah termofusnya putus. Bila putus kita harus menggantinya dengan nilai yang sama atau lebih tinggi. Biasanya standarnya 135 sampai 150 ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menyediakan termofusnya. Sebenarnya langsung saja di jumper, namun resikonya bila kipas angin overhead dia akan konslet dan nanti tidak bisa digunakan kembali. Ini untuk proses pembongkarannya ya teman-teman, terlihat pada video. Ini setelah terbuka semuanya, di sini terlihat ada termofusnya. Pada bagian termofus itu kita cek ya teman-teman, kabelnya apakah putus atau masih tersambung. Tapi di prediksi saya ini putus. Kita cek dengan avometer ya teman-teman. Ya, ternyata dia tidak mau bergerak pada avometer. Ini menandakan sikring atau termofusnya putus. Kita harus menggantinya. Kita cek lagi, ternyata tetap tidak mau bergerak. Ya seperti ini teman-teman untuk termofusnya. Ini yang masih normal. Bila kita cek dengan multitester, dia akan bergerak seperti pada video ya, dia bergerak. Nanti kita ganti saja untuk termofusnya dengan yang masih normal, dia tidak mau bergerak. Kita cek untuk sambungan kabelnya. Ini yang dari saklar, dia normal ya teman-teman, dia mau bergerak semuanya. Berarti sudah dapat kita pastikan bahwa termofusnya yang sudah rusak atau putus. Kita lepas ya teman-teman, ini mudah, tinggal kita putar saja dari kabel dan dudukannya. Ini kita ganti dengan termofus yang tadi saya perlihatkan. Nilainya tidak sama juga tidak masalah ya teman-teman, biasanya berbeda pada derajat, yaitu ini untuk termofus ini nilainya 135 derajat 2 ampere ya. Ini
ada nilainya ya teman-teman. Ini 135 derajat 2 ampere, berarti pada saat dia mencapai panas 135 dia akan terputus dan akan menyambung lagi saat temperaturnya turun. Ini untuk yang satunya saya ganti dengan yang 150 derajat 2 ampere. Tidak masalah ya teman-teman. Dia juga akan memutuskan diri saat temperatur mencapai suhu 150 derajat. Jadi masih aman daripada kita menjempernya langsung. Ketika terjadi overheat atau panas berlebih, dia tidak ada pengamannya, dia langsung mengenai pada lilitan pada dinamo ini ya teman-teman. Kita pasangkan kembali seperti ini. Saya percepat saja ya teman-teman untuk pemasangannya. Sekarang tiba saatnya kita coba ya teman-teman, apakah dia mau berputar. Ya, alhamdulillah dia mau berputar, berarti ini menunjukkan sudah bisa kita gunakan. Sebelum kita rakit semuanya, yaitu baling-baling dan penutupnya, kita coba dulu. Kita coba, kita pastikan semua sudah terpasang semua. Ini ya teman-teman, termofusnya kita ganti, lalu kita rakit kembali, dan saya percepat teman-teman. Ya teman-teman, ini semua sudah terpasang kembali. Kita coba, ini sudah menyala kembali dengan normal, baik kecepatan 1, 2 ataupun 3. Dan kipas angin bisa kita gunakan kembali. Jadi teman-teman bisa mengeceknya apabila mengalami kasus yang sama seperti ini, kipas angin tidak mau berputar, padahal untuk asnya dia mau berputar bila kita gerakan menggunakan tangan. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya di rumah. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.